Salam, perkenalkan nama saya Emelita MDGSE, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023, program studi ekonomi di Universitas Lampung Mangkurat. Hari ini, Rabu, tanggal 15 November 2023, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 5 Palangkaraya, kelas 11, dengan materi masalah pengangguran. Sekian, selamat menyaksikan. Baik, perhatian, duduk siap gerak. Mengawali pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa? Siswa 11 IPS 1 siap mengikuti pembelajaran. Laksanakan. Istirahat, itu bu. Gerak. SMA. Pasti bisa. Terima kasih. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, tetapi terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Ya, terima kasih. Berarti hadir semua ya. Karena kita pembiasaan masa nasionalisme kita, jadi Ibu minta dan kalian boleh berdiri semua. Kita akan membawakan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri semuanya. Berdiri semua ya. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Terima kasih. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita, Ibu mau lihat dulu kondisi kita kalian pada hari ini. Dipersiapkan, sudah siap semua? Apakah sudah siap semua? Tolong semuanya dirapikan terlebih dahulu, baju pakaiannya dan lain sebagainya, supaya dalam pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan baik. Sudah semuanya? Rapi semuanya? Oke. Siap menerima pembelajaran pada hari ini? Oke. Sebelumnya, Ibu mau menanyakan kepada kalian ya mengenai apakah
yang dijawab di sini, ayo. Kenapa kalian tuh perlu sekolah? Ya silakan. Siapa yang mau dijawab silakan. Ya silakan. Siap. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Kevin Orang Yogianti. Saya berasal dari kelas 11 IPS 1. Jadi seperti yang dipertanyakan oleh Ibu, kenapa sekolah itu penting dan kenapa itu harus? Jadi dengan sekolah itu bisa mencapai diri kita, pertama untuk membagikan kedua orang tua kita. Dan di sekolah kita belajar banyak hal mengenai untuk kedepannya kita ingin jadi apa. Dan juga bisa menimba ilmu sebanyak mungkin. Iya, mantap. Sekian dari saya, terima kasih. Benar sekali. Mengapa kita itu perlu sekolah? Karena dengan sekolah kita akan bisa belajar dan tidak dengan sekolah tentunya kita akan ilmunya setinggi-tingginya dan untuk masa depan juga supaya apa tidak ada kata seperti dalam peraturan kita mengenai ketenaga kerjaan, yaitu supaya tidak terjadinya pengangguran. Kemudian di sini kita dari sekarang kita sudah bisa mempersiapkan diri kita ya, mempersiapkan diri dalam artian dari kata Kevin tadi bahwa sekolah itu sangat penting ya, dan Ibu juga sudah menjawab tadi bahwa kenapa antisipasi ya yang kedepannya kita geluti dan kedepannya nanti. Jadi dengan adanya pembelajaran seperti ini mengenai pengangguran, nah itu akan untuk mempersiapkan diri kita ya, inspirasi supaya untuk kedepannya nanti kita tidak ada yang menganggur. Dengan apa? Dengan belajar baik sesuai dengan bidang skill kita. Nah itu salah satunya. Kita langsung masuk pada kegiatan inti kita ya, kalau dipersiapkan semuanya. Ya. Ibu akan menayangkan video ya, video kalian simak baik-baik, kemudian bisa nanti kalian catat mana yang penting atau kata kuncinya ya, mana yang penting itu yang kalian catat di buku kalian. Oke, silakan kita ibu menayangkan video, simak baik-baik. Saya melihat secara empiris ternyata di lapangan itu jumlah pengangguran itu meningkat terus. Mau tidak mau ini memang imbas dari besarnya cadangan tenaga kerja di Indonesia ya. Ketika ada banyak cadangan tenaga kerja, maka pemberi kerja akan merasa pilihan dia jauh lebih luas. Melihat tadi tayangan ya, kira-kira apa sih kata kunci yang ada dalam tayangan ini tadi? Ya, silakan. Baik, saya ucapkan selamat pagi. Jadi kata kunci dari yang sudah ditayangkan dari Ibu tadi tersebut. Jadi bahwa pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja, kemudian orang yang tidak mencari pekerjaan dan bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu. Iya, benar. Baik. Salah satu ya. Jadi penyebab dari pengangguran tadi, yang pertama itu kurangnya lapangan pekerjaan, yang kedua itu adalah faktor kemalasan dan terjadinya PHK. Terima kasih. Oke. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kevin. Ya. Aplaus dulu. Oke. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi ya, menyampaikan materi menggunakan slide ini ya. Disimak baik-baik. Saya Mengenai ketenaga kerjaan. Perhatikan di situ untuk ketenaga kerjaan ada poin-poinnya ada 6. Ya. Yang pertama pengertian ketenaga kerjaan. Minggu yang kemarin ya, kita mungkin sudah mempelajari ya, mengenai apa itu pengertian ketenaga kerjaan. Kemudian jenis-jenis kerja sudah. Kemudian
nanti. Kalian nanti mungkin di situ nanti menjawab apa sih penyebab dari pengangguran, kemudian akibat atau dampaknya dari sebab tersebut. Kemudian nanti kita cari apa solusinya. Ya, itu salah satu. Berarti ada 3 poin yang harus kalian kerjakan di LKPD nanti ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita akan indikatori supaya kita ada sana kemari ya. Yang pertama kita identifikasi pengertian pengangguran, penyebab pengangguran, dan mengelompokkan, tadi sudah dikelompokkan. Kemudian kita menganalisis dampak pengangguran terhadap pembangunan ekonomi nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah kita merumuskan dan menyajikan dan merencanakan juga upaya atau solusi untuk mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia, atau sesuai dengan yang sudah job-jobnya tadi ya, pembagiannya tadi. Misalnya penyebab pengangguran konjungtur apa, kemudian dampaknya apa, kemudian solusinya bagaimana. Nah, demikian yang selanjutnya sampai ke pengangguran yang ke musiman atau pengangguran musiman. Lanjut. Nah, penganggur itu adalah penduduk yang tidak bekerja. Nah, seperti yang sudah disebutkan oleh Kevin tadi ya, pengertiannya atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru. Ya, usaha baru. Itu yang disebut dengan pengangguran. Selanjutnya, pengangguran dilihat dari faktor penyebabnya. Tadi sudah Ibu sebutkan ya, tapi tidak masalah Ibu sebutkan lagi. Yang pertama adalah pengangguran konjungtur, itu atau siklis. Itu di materinya nanti Ibu balikan, itu ada pengertian-pengertiannya ya. Kemudian yang kedua adalah pengangguran struktural. Yang ketiga adalah pengangguran friksional. Dan yang keempat adalah pengangguran musiman. Selanjutnya, ada 3 jenis pengangguran dilihat dari lamanya bekerja. Yang pertama, pengangguran terbuka. Kemudian yang kedua adalah pengangguran terselubung. Dan yang ketiga adalah pengangguran setengah menganggur. Jadi separuh-separuh. Ya, gitu. Tetapi ini kita tidak membahas karena kita membahas hanya 4 poin ya, berdasarkan prosesnya tadi saja. Selanjutnya, dampaknya adalah menurunnya pendapatan nasional dalam per kapita. Per kapita tahu nggak? Dalam ilmu ekonomi per tahun. Ya, takut aja ada yang tidak tahu ya. Kemudian menurunnya penerimaan negara atau omset negara. Kemudian menimbulkan beban secara psikologi. Tahu nggak? Secara fisik, secara jasmani kita. Ya. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak bisa mendapatkan uang. Ya. Kita kembali ke kita sesi yang pertama. Kemudian adalah meningkatkan biaya sosial. Sosial itu bukan berarti kita ya. Sosial itu dalam artian adalah kita semua. Ya, itu bukan hanya satu orang. Selanjutnya, ya, itu sampai dampaknya ya. Nah, untuk solusinya nanti itu yang kalian kita akan bersama dan kalian cari tahu jawabannya di LKPD. Ya, bentuknya ya untuk LKPD-nya nanti kalian
Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Caranya tahu? Sudah pernah belajar semua ya? Ada konsep sama meetingnya, cara kita menempel ya. Untuk kelompok 1, Ibu lihat ya, itu pengaturan mengenai konjungtur ya. Baca materinya boleh juga dilihat dari HP-nya ya, yang dia tuh. Kemudian untuk kelompok 2 mengenai pengambilan struktural. Baca di materinya apa pengertiannya itu ada semua. Kemudian kelompok 3 mengenai pengaturan friksional, itu dibaca pengertian-pengertiannya ada. Dan kelompok yang keempat mengenai pengaturan musiman ya. Kalau dibaca dulu sambil HP-nya boleh dipakai untuk pembelajaran kita. Menyangkut pembelajaran pengangguran ini ya, ini pengangguran ya. Lihatkan. Sudah? Ibu sudah membagikan. Silakan kalian ya, kalian baca materinya, lihat dari apa yang juga bisa. Nah, kemudian silakan kalian berdiskusi. Ibu kasih waktu kurang lebih 30 menit dari sekarang. Mempresentasikan hasil produknya. Ya, kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan tentang pengangguran konjungtur. Ya, pengangguran konjungtur. Saya dari kelompok 4, izin bertanya untuk kelompok 1. Coba jelaskan apa yang dimaksud dari resesi. Terima kasih. Ya, apa tadi resesi ya? Siap ya Bu? Ya, silakan. Menjawab pertanyaan dari Nadif Hajitania, jawabannya resesi adalah kondisi ketika perekonomian sebagian besar negara memburuk seiring dengan menurunnya aktivitas di sektor perdagangan dan industri. Ya. Bagaimana kelompok? Terima kasih. Dari kelompok lain ada? Tidak ada? Ya. Kalau ada pertanyaan kan lagi? Silakan. Tidak. Di pengangguran konjungtur dari kelompok kami, pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang menjadi pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seorang tidak memiliki pekerjaan. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Iya. Presentasi yang akan kami bawakan yaitu tentang pengangguran struktural. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa itu pengangguran struktural? Nah, ini pada belum tahu kan? Jadi pengangguran struktural itu adalah pengangguran yang terjadi karena terdapat perubahan struktur kehidupan masyarakat. Jadi contohnya itu seperti agraris dan menjadi industri. Oke. Jadi teman-teman bertanya nih, apa sih penyebabnya dari pengangguran struktural? Jadi penyebabnya itu karena pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka. Perkenalkan, nama saya Asmiraman Kiri. Jadi langsung saja saya ingin menanyakan apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja siap pakai. Di kelompok 1, tenaga kerja siap pakai artinya adalah tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Bisa ditulis? Bahwa teman-teman tuh di sekolah tuh tidak hanya untuk belajar, tapi untuk mendapatkan suatu pekerjaan itu harus memiliki skill atau keterampilan. Jadi contoh teman-teman sekarang di SMK nih, tapi dia masuk jurusan busana, jadi dia kan belajar di menjahit, jadi dia tahu nih kedepannya ingin apa, contoh menjadi desainer atau penjahit. Jadi selain belajar tapi harus mempunyai skill juga. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Ya, semuanya selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Rashid, saya dari kelas 11 B1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengangguran friksional. Langsung saja ke materinya. Jadi pertama penyebabnya ya teman-teman,
yaitu kesulitan temporer dalam mempertanyakan. Ya, sini saya memberikan satu pertanyaan bagi kelompok ini bertanya. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan fleksibilitas. Ya, langsung saja, fleksibilitas adalah kemampuan seorang untuk beradaptasi dengan bekerja dengan efektif, artinya sesuatu yang dilakukan dengan baik. Yang kedua, karyawan yang baru mengajukan pengunduran diri mencari pekerjaan baru. Oke, ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, ya. Aplaus lagi. Dalam materi yang kami bawakan yaitu pengangguran musiman. Di sini kami mengutip ada 4 poin, yaitu pengertian pengangguran musiman, penyebab pengangguran musiman, dan selanjutnya dampak pengangguran musiman dan solusi pengangguran musiman. Masuk poin pertama, pengangguran musiman. Siap, mohon izin perkenalkan, nama saya Abdul Rasyid, saya dari kelompok 3. Saya ingin mempertanyakan, jadi jelaskan apa yang dimaksud dengan usaha mikro. Baik, pertanyaan. Jadi usaha mikro atau usaha kecil adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan yang dapat dibantu oleh pemerintah maksimal 30 juta. Oke, jadi gimana sih cara kalian mengatasi hama? Apalagi itu misalnya iklimnya lagi iklim hujan, itu para petani pasti mengalami namanya gagal panen karena paginya terendam banjir ataupun terserang hama. Baik, gagal panen itu terjadi saat pergantian musim. Solusi dari kami, saya sedikit menceritakan dari kisah saya dulu. Sebenarnya saya adalah anak seorang petani juga. Saya sering membantu ibu saya dalam memanen padi. Di sini saya akan menceritakan sedikit. Cara kami untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan memberikan suatu bubuk atau vitamin kepada padi tersebut. Saya juga kurang tahu apa nama vitamin tersebut, tapi itu bisa membasmi hama. Itu saja jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Sehingga harus menghentikan aktivitas produksi untuk sementara. Biasanya terjadi pada bidang pertanian dan perikanan seperti petani dan nelayan. Jadi itu saja yang dapat kami bisa sampaikan. Harapan. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain mengenai presentasi mereka kelompok 4? Bagaimana penilaiannya? Bagus? Iya, itu ya. Silakan teman-temannya. Aplaus dulu. Salah satu kelompok memberikan kesimpulan secara menyeluruh. Siapa? Kelompok mana yang mau maju? Kelompok 2, coba. Pengangguran, jadi teman-teman bisa belajar pengangguran itu gak enak teman-teman ya. Jadi kesimpulan seperti ini. Pengangguran didefinisikan sebagai suatu keadaan saat seorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan secara efektif dan sedang bekerja. Jadi saya mempunyai solusi. Yang pertama, memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua itu memberikan penyuluhan. Dan ketiga itu memperkuat niat untuk bersekolah. Jadi mungkin ini kesimpulan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila kurang lengkap. Untuk teman-teman sudah paham mungkin apa itu artinya pengangguran. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Pelajaran kita pada hari ini bagus. Yang lain sangat berguna. Yang berguna bagi siapa? Bagi diri. Supaya apa? Supaya kita mengenal, mengetahui dan bagaimana cara supaya kita nanti setelah lulus ini tidak menganggur. Menganggur itu tidak mudah ya. Tidak dapat uang, nggak bisa beli apa-apa. Yang kasihan terjadi bisa terjadi apa?
meminta dari kalian. Pada saat kalian melakukan pembelajaran atau diskusi, yang pertama sekali adalah rasa percaya diri, rasa tanggung jawab. Itu yang terpenting. Rasa tanggung jawab, rasa percaya diri. Sebelum kita mengakhiri, sebelum kita berdoa, kita ice breaking dulu supaya apa? Supaya tidak stres. Ya, tidak stres. Kapan ya belajar? Dari tadi ya, mungkin 1,5 jam ya. Ya, sekarang kita break dulu ya. Sama-sama. Siap kan? Oke? Oke, sudah? Mengakhiri pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tepat. Balik, cepat. Istirahat, ditebak. Rat.